Dia tinggalkan kenikmatan dunia. Kenapa? Memilih nikmat hidayah. Ternyata nikmat hidayah itu justru akan bisa meratangkan dunia yang lebih dahsyat ketimbang dunia yang menjauhkan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, jangan silau mata kita melihat dunia yang mentereng pada seseorang tapi mereka tidak mendapatkan hidayah. Tapi cemburulah melihat orang kaya yang hartanya banyak tapi menjadi ahli sedekah dan dermawan kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul Adzim. Surah Yunus ayat yang ke-58. Para orang tua kita, para tuan guru kita, imam besar Masjid Al-Ikhlas, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat sidang jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, pada subuh yang berkah ini kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dengan kudrah dan iradahnya Allah. Dengan limpahan rahmat dan cucuran kasih sayang dari Allah. Semoga kehadiran kita menambah derajat kemuliaan kita di hadapan Allah, mengantarkan keampunan dan kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Berbahagialah kita Bapak Ibu yang ditakdirkan Allah menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita adalah umat yang sangat dirindukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kita ini umatnya dengan bahasa Rasulullah dalam istilah saudaranya Rasulullah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumpul di tengah para sahabatnya, di situ juga ada sahabat senior yakni Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Rasul mengatakan, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Lalu kemudian para sahabat bertanya, Abu Bakar bertanya di antaranya, siapa yang kau rindukan ya Rasulullah? Saudara-saudaraku. Bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Nabi tersenyum, tidak. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Menyolo lagi sahabat yang lain. Lalu saudara-saudaramu itu siapa ya Rasulullah? Saudara-saudaraku adalah umatku yang tidak pernah bertemu dengan diriku, umatku yang tak pernah melihat wajahku, umatku yang walaupun mereka tidak bertemu denganku, tapi mereka mengimaniku dan mengikuti. Siapa yang dimaksudkan Nabi SAW? Yakni adalah kita umatnya. Sehingga kemudian ibu dan sekalian, Bapak yang muliakan Allah, bukti kecintaan Nabi itu, maka detik terakhir kehidupannya masih menyebut ummati, ummati, ummati. Berbahagialah kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Karena kita ni umat Rasulullah yang diberikan keistimewaan menjadi umat yang dipersilahkan pertama sekali untuk memasuki surganya Allah. Diistimewakan ya umat Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni diberikan jalan untuk pertama sekali dipersilahkan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala.
Begitulah istimewanya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang disitulah letak kegembiraan kita menjadi umat ini. Sehingga kebahagiaan menjadi umat Rasulullah itu tentu tidak sekedar simbol, tetapi mesti terpatri dalam pembuktian kecintaan kita juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita begitu merasa bahagia Bapak Ibu? Karena Rasul itu hadir merupakan nikmat terbesar dalam Islam. Karena Rasul itu hadir adalah jalan mengantarkan Islam dan nikmat hidayah dan nikmat Al-Quran yang datang kepada kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Yunus ayat yang ke-58 yang kita bacakan tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabizalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Katakan ya Muhammad, bi fadlillah. Dengan semua keutamaan dan karunia yang datang dari Allah. Para ulama tafsir menjelaskan bi fadlillah bimakna yakni nikmat Islam wal hidayah. Kita bahagia menjadi seorang muslim. Tapi pembuktian keislaman kita itu harus ditopang oleh hidayah. Karena ada orang yang sudah terlahir dalam keadaan Islam, keluarganya Islam, tetapi kemudian mereka belum mendapatkan nikmat hidayah. Tidak merasakan kelezatan nikmat subuh berjamaah. Tidak merasakan sentuhan azan itu menggetarkan jiwa mereka. Tidak merasakan ketika mata mereka menatap Al-Quran dan membacanya, jiwa mereka menjadi tenang. Tidak merasakan nikmat harta yang Allah titipkan menjadi peluang mendapatkan surga. Masih sibukkan oleh dunia dan mereka lupa untuk kampung halaman yang abadi. Mereka hanya menjadikan dunia sebagai tujuan. Walaupun labelnya Islam, tetapi nikmat hidayah itu belum mereka rasakan. Maka di antara kesedihan Nabi SAW, ketika pamannya meninggal dunia dalam keadaan kufur, itulah yang disedihkan. Karena detik terakhir kehidupan pamannya Abu Talib, Rasulullah SAW tidak berhasil mengantarkan dia untuk membebaskan pamannya dari neraka, untuk membebaskan pamannya dari azabnya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan nikmat Islam dan nikmat hidayah. Makanya wajar kalau ada keluarga kita yang risau, kalau ada keluarga kita yang tidak mendapatkan nikmat hidayah. Ya, oranglah sibuknya kaum saji, dia masih sibuk dengan yang lain. Ya, orang sudah sibuk dengan ibadah, dia masih sibuk dengan dunia. Kadang-kadang ada orang yang curhat, ya, menjelaskan bagaimana keluarganya kok belum mendapatkan hidayah. Ada kerisauan di hatinya. Itu menunjukkan bahwa kenikmatan yang terbesar itu bukan ditumpukkan pada harta yang banyak. Kenikmatan yang besar itu bukan pada simbol kekuasaan yang tinggi, tapi kenikmatan yang dahsyat itu ketika ada nikmat Islam dan nikmat hidayah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat Islam, nikmat hidayah, kemudian wa bi rahmatihi kata Allah. Kata rahmat ini ditafsirkan oleh ulama yakni nikmat Al-Qur'an. Kesemua ketiga nikmat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai menjadi wasilah jalan untuk mendatangkan nikmat Islam dan nikmat hidayah. Walaupun Allah yang memberikan hidayah, tapi ada wasilah dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sumbernya adalah Al-Qur'an Al-Karim. Maka ketika kita menjadikan 3 poin ini menjadi dasar kehidupan kita, kita mengejar Islam dan kita bangga menjadi seorang muslim, kemudian kita isi kehidupan Islam kita dengan hidayah, dan kemudian kita berpegang teguh kepada Al-Quran sebagai sumbernya, maka ini nikmat. Maka Allah katakan di ujung ayat, huwa khairum mimma yajma'un. Kesemua ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, khairun mimma yajma'un. Ini yang terbaik dari semua dunia yang kalian kumpulkan. Kalau ada tetangga kita atau keluarga kita yang kaya, tapi mereka tak pandai sujud kepada Allah, tak mengenal hidayah, tak mengenal Quran, maka nilai kekayaan mereka di mata Allah nggak ada apa-apanya. Nol. Ya.
Karena kunci dari penilaian Allah itu berada pada nikmat hidayah Islam. Karena hidayah Islam itu sumbernya pasti Al-Quran. Siapa yang mengajarkannya? Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ketika Allah menjadikan hadirnya Rasulullah itu sebagai karunia yang terbesar, laqad manna Allahu 'alal mu'minin, sungguh Allah telah memberikan karunia yang terbesar kepada orang-orang yang beriman. Kapan karunia itu disebutkan Allah? Idz ba'asa fihim rasulan min anfusihim. Seketika Rasul diutus oleh Allah menjadi seorang Rasul dari kalangan manusia itu sendiri. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatlu alaihim ayatih, telah membacakan Al-Quran kepada kita, telah membersihkan jiwa-jiwa orang yang beriman. Kemudian wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan Al-Quran itu secara tuntas kepada umat ini, kepada sahabat sampai kepada umat ini. Kemudian mengajarkan sunnah kepada kita. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Walaupun jikalau seandainya kehidupan mereka sebelumnya adalah orang yang tersesat, tetapi dengan nikmat Islam dan hidayah mereka mengenal kebenaran, sehingga kemudian Abdurrahman bin Auf tidak lagi memandang harta yang banyak di Mekah itu yang dilarang oleh ahli keluarganya. Kalau engkau menjadi pengikut Muhammad, engkau menjadi seorang muslim, tinggalkan semua hartamu di Mekah, jangan kau bawa satupun. Kami tak sudi engkau membawa harta dunia ini pergi bersamamu. Kata Abdurrahman bin Auf, enggak apa-apa. Aku dengan baju di badan pun enggak apa-apa. Namun aku tetap hijrah. Dia tinggalkan kenikmatan dunia. Kenapa? Memilih nikmat hidayah. Ternyata nikmat hidayah itu justru akan bisa meratangkan dunia yang lebih dahsyat ketimbang dunia yang menjauhkan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, jangan silau mata kita melihat dunia yang mentereng pada seseorang tapi mereka tidak mendapatkan hidayah. Tapi cemburulah melihat orang kaya yang hartanya banyak tapi menjadi ahli sedekah dan dermawan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hasad yang dibolehkan dalam Islam. Kecemburuan melihat orang kaya tapi mereka tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu nikmat yang mesti kita cemburukan kepada mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan berdasarkan karunia yang dahsyat inilah Allah mengutus Rasulnya menjadi rahmat bagi sekalian alam. Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Nabi itu rahmat. Kalau Nabi itu rahmat, berarti umatnya juga menjadi rahmat bagi sekalian alam. Makanya agama Islam ini semua ajarannya tidak hanya kepada manusia, tetapi kepada alam semuanya. Hadirnya Islam membawa kebahagiaan. Maka tidak benarlah tuduhan orientalis yang mengatakan Islam itu ditegakkan dengan pedang, Islam itu ditegakkan dengan emosi, Islam itu ditegakkan dengan permusuhan, Islam itu ditegakkan dengan peperangan. Tidak. Kalaulah Islam itu ditegakkan dengan permusuhan dan kemudian dengan kebencian, tentulah orang-orang kafir di saat Fathu Mekah tidak ada lagi satupun yang tersisa dan Nabi habisi semuanya. Tapi tidak, Nabi berdiri di saat Fathu Mekah. Nabi mengatakan, hazal yaum yaumul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, Abu Sufyan waktu itu belum muslim, maka dia aman.
Nabi mengatakan la farqa bainal Arab wal Ajam. Tidak ada perbedaan antara orang yang Arab dengan bukan orang Arab. Kalian orang-orang Yahudi aman hidup di tengah kekuasaan kaum muslimin. Kalian bisa melaksanakan agama kalian, tidak ada masalah. Begitu indahnya Islam. Badan Nabi sudah diusir, Nabi sudah dimusuhi, Nabi hendak dibunuh oleh mereka, tetapi ketika kekuasaan itu ada di tangan Rasulullah, Nabi menampilkan kasih sayang dan Nabi tidak mengganggu mereka dan Nabi membiarkan mereka menjalankan agama mereka dengan baik. Itulah indahnya Islam yang menjadi rahmatan lil alamin bagi sekalian alam. Musuhnya dimaafkan ketika mereka sudah menyerahkan diri dan Islam tidak pernah ada dendam kepada mereka. Itulah yang diajarkan oleh Allah sehingga Islam ini datang menjadi rahmat bagi sekalian alam. Makanya kalau ada adu awak kini masih berlawan bermusuh aja tetangga berarti tidak rahmat tu Pak. Masih adu aja satu jamaah, satu masjid tapi masih saling bermusuh. Berarti itu enggak rahmat, Pak. Ya? Jangan kita dikatakan rahmat kalau kita masih bermusuh. Masih saling membenci, kita belum menjadi rahmat. Karena rahmat itu tidak saling membenci dan tidak saling memusuhi. Tidak saja kepada manusia, bahkan Islam ini datang menyelamatkan alam. Ya Bapak Ibu, umat Islam masih punya budaya buang sampah sembarangan. Itu bukan rahmat. Kalau ingin mengatakan Islam itu rahmat lil alamin, letakkanlah sampah itu pada tempatnya. Jangan lagi buang sampah sembarangan. Apa Pak? Ya, bahkan PRT, PRW dah payah membuat kalimatnya. Dulu kalimatnya lembut saja. Dilarang buang sampah di sini. Itu bulan pertama Pak. Masih banyak sampah. Lalu dibuat bulan kedua, ketiga. Barang siapa yang buang sampah di sini sama dengan ini. Dibuatnya gambar anjing di situ. Panahnya menuju ke anjing. Masih ada enggak sampah itu buang di situ? Masih. Karena orang yang buang sampah itu mengatakan panahnya bukan ke saya, tapi kepada anjing. Saya ini bukan anjing. Tetap dia buang sampah di situ. Itulah mentaliti. Makanya hari ini perusahaan-perusahaan besar dan orang di luar sana sudah membudayakan bagaimana 5S. Alamnya dijaga. Maka kalau bapak punya bisnis, punya apa, jaga itu alam. Apalagi bisnisnya sepertinya kuliner, jangan buang sembarangan itu limbah. Mesti ada penanganan limbah, Pak. Ya. Kita ada kuliner Bapak Ibu yang muliakan Allah. Itu ada 2 serapan limbah kita. Paritnya aman. Ikan-ikan dihidup di parit itu masih hidup aman. Kenapa begitu Bapak Ibu? Karena bukan soal uangnya. Tapi nanti orang tahu yang punya usaha ini siapa? Imam masjid. Yang kedua, ustadz. Yang ketiga, muslim. Nanti ada orang yang bukan Islam makan di situ ditengoknya. Jorok. Inilah Islam. Yang rusak bukan pribadinya saja, tapi cerminan keislamannya. Maka menerjemahkan rahmatan lil alamin itu begitu luas. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, kerinduan kita bertemu dengan Rasulullah, kerinduan kita bertemu dengan Allah, ingin menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin, berpijak kepada aturan Islam yang telah sempurna. Bukankah Islam yang meletakkan, mengajarkan kita untuk hidup dalam teratur, membuang sampah pada tempatnya, bahkan itu menjadi pahala yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi cerminan aturan Islam yang lain yang mesti kita tegakkan agar kita menjadi rahmatan lil alamin. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita belajar untuk bersegera mungkin mentauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua sisi kehidupannya, walaupun kita tidak akan pernah sempurna mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kita manusia biasa. Tapi ikhtiar kita untuk menjadikan Nabi sebagai tauladan, tidak ada pilihan yang lain kecuali mesti disegerakan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh benar-benar pada Nabi itu terdapat uswatun hasanah. Kenapa disebutkan uswatun hasanah?
Karena Nabi telah berpijak kepada Al-Quran. Nabi telah berdasarkan perbuatannya kepada Quran. Dan sunnah ini diajarkan juga Al-Quran. Maka satu pun tidak ada yang menyimpang dari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita mengikutinya, maka kita juga akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi syaratnya adalah liman kana yarju liqa'a rabbih. Orang yang rindu. Liman kana yarjullah. Orang yang rindu bertemu dengan Allah. Syarat rindu bertemu dengan Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihah. Syarat rindu bertemu dengan Allah adalah memperbanyak amal saleh. Nabi sudah tunjukkan semua perbuatannya amal saleh. Semua yang dilakukan Nabi adalah amal saleh. Tidak ada yang salah. Maka ketika kita menyuburkan kebaikan amal saleh, berarti kita rindu bertemu dengan Allah. Rindu bertemu dengan Allah, berarti rindu bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, liman kana yarju yaumil akhir. Bermakna wal yaumil akhir, pemaknanya adalah liman kana yarju yaumil akhir. Orang yang rindu bertemu hari akhir. Ya Pak? Makanya pahala itu gaib. Hanya mampu dilihat oleh orang yang rindu kepada akhir. Orang tersibukkan oleh dunia, pahala tak menarik bagi mereka. Tapi orang rindu kepada hari akhir, maka pahala menarik bagi mereka. Walaupun tidak zahir secara kasat mata, tapi dada dan imannya bisa merasakan nikmat pahala. Makanya subuh datang dia. Ya Pak? Maka nanti maghrib dia ngaji. Maka kota impak lewat dia sedekah. Anak yatim dia bantu. Islam dia perjuangkan. Kenapa? Mereka rindu kepada pahala. Kenapa rindu kepada pahala? Karena mereka meyakini dia akan bertemu dengan hari akhir yang sebentar lagi datang dalam kehidupannya. Wa dzakarallaha katsira. Bukti dia rindu bagaimana? Dia akan sebut nama yang dirindukan. Kalau ada orang katanya rindu, ambo takana jo bini ambo. Tapi tidak pernah disebut nama bini, duto. Ibu rindu kepada suami, ambo rindu kepada suami, tapi tidak pernah ingat dia nama suaminya. Bohong dia. Maka orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Itulah dia orang beriman. Bukti dia rindu, maka disebut nama Allah pagi dan sore, dan dia bertasbih memuji Allah pagi dan sore. Itulah nikmat yang diberikan Allah, dan semuanya sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan karunia yang didatangkan oleh Allah berupa nikmat Islam dan hidayah. Sumbernya adalah Al-Quran. Apabila kita menggantungkan pribadi Nabi, tidak hanya sekedar lipstik dan lisan berkata, kita buktikan kecintaan dalam bentuk ibadah dan menegakkan sunnahnya, insyaAllah kita akan dipuji dan diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita umat ini akan ditakdirkan bersamanya dalam surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.